Ini ada Mas Bara nih. Mas Gian tanya ya. Silakan. Ini Mas Bara dari tadi. Mas Bara kayak kontesan uka-uka, dada-dada gini angkat tangan. Iya, dicuekin dari tadi. Harus mendobrak, Bang. Soalnya biar dapat nih kesempatan. Silakan Mas Bara. Oh, boleh nih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Deddy. Dari Malang nih, Om. Oh, dari Malang. Ya. Nah, tadi sudah banyak ya, Om ya, yang tanya teman-teman. Sebagian pertanyaan saya juga sudah ditanya. Nah, ini saya tertarik ini, Om. Saya kan mengikuti Om Deddy dari sulap, terus presenter, podcast, terus sekarang ini jadi founder gitu ya. Founder sebuah perusahaan PT Alpha Infinite Indonesia. Mantap ya. Nah, gini Om, tadi seperti Mas Satrio tadi ya yang sudah juga berjualan bisnis lah. Selain di Alpha Rules, saya juga punya bisnis gitu, produk-produk impor gitu Om. Nah, saya lihat background Om Deddy ini ketika bertransformasi lah gitu ya. Seperti Dragon Ball Super Saya gitu ya, berubah dari sulap, presenter, podcast itu selalu sukses Om. Nah ini saya pengen tahu ketika Om Deddy berubah itu apakah sudah difikirkan dari jauh-jauh hari, terus apakah sudah disiapkan strateginya dan sudah disiapkan target saya harus berhasil di sini tahun sekian segala macam gitu Om. Karena ini tadi kan kalau hari ini Om kita semua menyaksikan ada unicorn Indonesia yang baru IPO ya. Saya nggak boleh nyebut namanya karena Om Deddy kayaknya yang hijau kayaknya. Nah ini apakah juga saya yakin pasti kita semua berharap Alparus nanti akan IPO gitu ya Om. Nah apakah Om Deddy juga sudah mikirin sampai sejauh itu gitu? Apakah 5 tahun lagi gitu kan? Lah mungkin sementara itu aja Om. Mungkin kalau masih ada boleh ada dikasih waktu lagi, saya mau promo Om. Di Malang Om kalau mau buka gudang Om saya jual tanah. Oke, jawab dulu Om. Terima kasih banyak Om kesempatannya Om. Makasih Mas Bara. Sebenarnya ketika tadi Anda bicara tentang Mas Deddy kan main sulap begini, saya udah hilang tuh pertanyaan Anda apa tuh sebenarnya. Tapi gini, kalau ya saya jawab sederhana ya Mas Deddy. Ya saya selalu mikirin tentang karena saya adalah orang yang sebenarnya doer gitu ya. I'm not really a thinker, I'm a doer. Kenapa? Karena banyak orang yang berpikir kebanyakan atau kepanjangan, tapi they're not a doer. A doer is someone who thinks quick, fast, terus oke, ini gue harus jalanin, ini harus gue jalanin. Dan biasanya kalau saya ngejalanin sesuatu, I'm really into it. Saya selalu fokus di sana, tuh saya jalanin itu. Karena nggak punya pilihan kecuali sukses. Kalau menurut saya sih itu ya, nggak ada pilihan lain kecuali sukses. Kan target selalu menjadi nomor satu. Target pasti jadi nomor satu. Karena buat saya, ya kita memang, ini nggak apa-apa nih kayak ceramah aja, kayak seminar. Kita memang ngajarin ke anak-anak kita bahwa ketika ada pertandingan bola atau pertandingan lari, kalau dia jadi juara 2 atau juara 3, nggak apa-apa jadi juara 2, yang penting kamu berusaha. Tapi the fact di dunia adalah, orang nggak ada yang tahu itu, siapa orang mendarat di bulan yang kedua, nggak ada yang tahu. Orang nggak peduli, because you have to be number one, you have to be the first. Gitu. Nah, jadi yes, ketika saya melakukan sesuatu, saya maunya adalah saya harus menjadi yang pertama atau yang terbaik. Ya pasti belum tentu semua yang kita lakukan bisa jadi yang pertama atau jadi yang terbaik, tapi doer artinya kita terus berusaha, terus kita lakuin, gitu ya. Makanya tadi kalau dari Bara, transformasi saya kebanyakan berhasil karena saya tidak memberikan pilihan gagal. Saya tidak pernah memberikan adanya pilihan gagal. Ada nggak yang gagal? Ada, pasti ada. Nggak mungkin lah dalam hidup nggak ada yang gagal. It's normal. Ketika kita berusaha, terus tiba-tiba kita gagal, pasti ada. Tapi saya tidak pernah memberikan pilihan, oh gagal, oh nggak jalan. Nggak, karena kalau kita taruh itu di mindset kita udah ditakutin hal tersebut. Sama seperti COVID lah. Ya. Kita waspada boleh, panik nggak boleh gitu. Jadi kita waspada di bisnis kita, oke, kita harus jalanin apa boleh, tapi panik terus kepikiran gagal kita nggak boleh. Itu sama sekali nggak boleh. Yang kedua, kalau masalah tadi ke depannya seperti apa, terus mau IPO mau apa, saya nggak bisa ngomong sekarang panjang lebar karena kita juga baru mulai ya, Tapi kalau Anda tanya saya pribadi, oh ya, saya punya mimpi yang besar di setiap hal yang saya lakukan.
pasti punya mimpi yang besar. Sama seperti tadi kan Anda bilang ketika main sulap dan sebagainya. Oh ya, ketika saya main sulap, saya punya mimpi juara dunia. Gitu. Dan saya dapat juara dunia 2 kali ketika saya bikin podcast. Saya punya mimpi gimana caranya podcast ngedobrak TV, gitu ya. Dan saya berhasil ngedobrak TV tanpa TV, tapi saya bisa jalanin podcast, bahkan TV aja kelabakan. Gitu. Jadi, yes, I have a dream. Dan kalau ini benar, satu saat nanti 5 tahun lagi jadi IPO, Anda jadi orang pertama yang tahu pasti kan. Amin, siap Om. Dan Anda siap jadi beli, orang Om. pertama yang ada di sana. Siap. Masalah tanah di Malang, maaf ya. Tapi you know what? Keluarga saya banyak yang di Malang loh. Di mana aja Om? Daerah mana Om? Di Batu. Oke. Di Batu keluarga saya banyak yang di Malang. Jadi ibu saya punya keluarga itu masih ada beberapa keluarga yang di Malang. Tapi biasanya kita ketemunya di Surabaya. Karena langsungnya ke Surabaya. Gitu. Arek Malang. Siap ya? Om. Mantap. Mantap. Siap Om. Ya. Salam Makasih, jiwa ya. Om. Terima kasih banyak. Sukses selalu Om. J, sukses. Cuk. Salam buat Mbak Sabrina. J. Cucuk, metu cuk Betul. Oke, makasih ya Mas.